Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, wabil khusus kepada ketua majelis tahkim beserta anggota ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyar Sholawat Wahidiyah dan jajarannya yang saya taati, kepada hadirin yang hadir dan pendengar maupun pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan. Mari di ujung Ramadan ke-10 yang terakhir, di mana Allah memberikan suatu janji yang sangat mulia, sangat membahagiakan bagi kita yang penuh dosa. Bila betul-betul puasa kita ini diterima oleh Allah dan kita berusaha sebaik-baiknya, idkun minan nar, walaupun kita sudah dicatat sebagai ahli nar, ahli neraka, Allah akan melepaskan sehingga kita akan bahagia di sana nanti. Mari pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada Ramadan, hari yang kesekian ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa
Jadi ibadah ya begitu. Walaupun kita puasa, iktikaf di masjid, itu benar karena itu sunnah Rasul, lir Rasul. Ya. Jadi sunnah Rasul, lir Rasul. Nah, ibadah seperti ini kita harus mengikutkan ibadah batin. Karena kalau masjidnya lahir, yaitu tadi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, dan lain-lain. Tapi kalau masjidnya batin, itu adalah hati, yang mana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalbun mu'min baitul haqq, ya, qalbun mu'min baitul haqq. Jadi hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang beriman itu adalah tempat mengabdi kepada Allah di bidang rohani. Nah, mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai hanya masuk ke dalam masjid dengan pakaian yang bersih, dengan sajadah yang bersih, dengan yang bau harum, hanya itu saja. Jangan seperti itu. Kalau kita masuk masjid harus suci, harus bersih. Jangan sampai ada najis yang kotor. Karena masjid tempat munajat kepada Allah. Tapi masjidnya rohani ini tentu jangan kosong. Kita harus sering masuk ke masjidnya rohani. Artinya hati kita sering kita pakai untuk munajat kepada Allah. Gimana maksudnya? Harus suci, tidak boleh kotor. Kita masuk ke dalam masjid saja, bila kotor tertolak itu. Bila najis tidak boleh, ditolak oleh takmir, karena ini tempat suci. Begitu pula hati manusia. Bila hati manusia untuk menghadap kepada Allah, ini ada kotoran, ada najis, ada bangkai, ada darah, niscaya tidak akan bisa menghadap kepada Allah. Hati kita tidak diperkenankan masuk ke dalam masjidnya Allah, karena hatinya orang beriman, qalbun mu'min baitul haqq, atau disebut qalbun mu'min baitullah. Hadirin yang saya muliakan, pemirsa dimanapun berada, ini hampir habis loh Ramadan. Sudah kita persiapkan ke hati kita seperti itu. Nanti jangan-jangan kalau kita hanya melakukan lahiriah saja, tidak akan berhasil. Ya mungkin berhasil, nampaknya betul-betul indah. Nampaknya kita ada di masjid, nampaknya kita sholat, nampaknya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi jujur saja, kalau itu ibadah, iktikaf, puasa, bahkan mujahadah, ya, ini hanya lahiriahnya saja. Ya. Ibadah hanya bungkusnya saja. Jangankan hanya puluhan tahun itu kita lakukan. Kita koreksi ya pada hari ini, pada saat ini pengajian kita koreksi. Karena kita tidak akan menemukan semua suatu kebenaran kalau hati kita ini tidak kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Ya. Ibadah puluhan tahun, puasa puluhan tahun, mujahadah puluhan tahun, kalau hanya menggunakan bungkusnya saja, hanya lahiriahnya saja, tidak menggunakan batinnya, roh tidak dilibatkan, maaf ya, istilahnya hanya syariatnya saja, hakikatnya tidak kita libatkan, maka apabila itu kita lakukan, kita tidak benar-benar mencari pembimbing untuk menjadikan rohani kita ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak menemukan seperti itu,
maka kita tidak akan menemukan, kita akan mengalami kegagalan. Karena kita tidak bisa merasakan atau menemukan inti sari rasa di dalam peribadatan itu. Ya maaf kalau kita belum bisa menemukan inti sarinya, ya, maka kita tidak akan mengenal. Ibarat suatu permainan tidak akan ada hasil, karena hanya permainan belaka. Ini harus sungguh-sungguh. Jadi yang namanya ibadah itu ya harus sungguh-sungguh, ya, tidak hanya sekedar permainan. Ya maaf, bukan berarti kita menyalahkan saudara kita atau kita sendiri yang belum mengenal. Tapi karena ilmu kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mencari. Karena hidup ini hanya sekali, tidak boleh gagal. Termasuk bulan puasa Ramadan ini. Ramadan ini setahun hanya sekali. Tidak boleh gagal. Bisa jadi gagal ini kita akan menempuhi atau kita akan menempuh perjalanan tahun depan. Itu pun apabila Allah memberikan waktu. Sedangkan kita tidak tahu usia kita apakah kembali di Ramadan yang akan datang bisa melaksanakan atau tidak. Maka kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, pada intinya, ma'asyiral hadirin, pemirsa dimanapun berada, mari kita libatkan jiwa kita. Jangan sampai kita hanya lahiriannya saja. Walaupun nanti lahirnya itu baik, tapi jiwa kita ini tidak kita libatkan, kosong. Maka kita tidak menemukan suatu yang kami sebut inti sari rasa dalam ibadah itu sendiri. Yang mana inti sari rasa itu bila puasa itu benar, sebulan kalau kita melakukan, ini tinggal beberapa hari kita lakukan, maka jiwa yang betul-betul menemukan, melibatkan hati, melibatkan ruh, maka hati akan menjadi tenang. Jiwa kita akan menjadi damai. Jiwa kita menjadi sejuk. Karena kita menemukan di dalam peribadatan kita itu tertuju illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bahkan didawuhkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintah kita, baik itu puasa, sholat, mujahadah, sodakoh, perbuatan yang baik, kecuali illa liya'budullaha, bernilai penyembahan kepada Allah, mengabdi kepada Allah, melainkan untuk mengabdi kepada Allah dengan petunjuknya, dengan agama yang lurusnya. Oleh karena itu bila kita hanya melakukan hanya lahiriah saja, kita tidak akan menemukan. Liya'budun ini selain lahir adalah batin. Roh menyembah kepada Allah, lahir menyembah Allah sesuai dengan syariatnya Rasul. Lir Rasul bi Rasul. Artinya lir Rasul bi Rasul. Ketika kita sholat, kita puasa, karena tahu itu niru Rasulullah, tuntunan Rasul. Tapi bi Rasulnya kadang-kadang karena kita ini kotor, masihan saya, terutama saya mungkin ya, hanya menyadari kalau kita ini mengikuti sunnah, tapi tidak sadar kalau makmum Rasulullah. Kesadaran mengikuti sunnah dan kesadaran bahwa itu jasanya Rasul, inilah yang disebut sunnah lir Rasul bi Rasul. Jadi hadirin, ternyata puasa, iktikaf, baca Al-Quran, tadarus ini, mengaji, ini tujuannya hanya satu, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk menyembah Allah dengan ikhlas, lurus, ikhlas itu di dada,
penyembahan itu melakukan lahiriah. Kita menyembah Allah dengan lesan dzikir. Kita menyembah Allah dengan perbuatan, sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi illa liya'budun, melainkan menyembah kepada Allah ketika sujud, ketika kita berpuasa, hati sadar lillah, lillahi ta'ala, dan menyadari bahwa itu adalah penyembahan diri kepada Allah, pengabdian kembali kepada Allah. Oleh karena itu, puasa kita bagaimana ya? Ibadah kita bagaimana ya? Sudah membawa kedamaian? Sudah bisa membuat kesejukan jiwa? Ataupun puasa ini nanti habis, kita masih seperti ini? Ini perlu kita koreksi. Padahal ini sudah hampir habis. Artinya sudah kita rasakan. Selama puasa sudah 20 hari lebih ini ya, kurang lebih 25 hari ini. Ya. Mestinya sudah ada rasa. Puasa ini membuat kedamaian jiwa karena bernilai pengabdian jiwanya. Lahirnya berpuasa, lahirnya taraweh, lahirnya tadarusul Quran, lahirnya mujadah. Tapi batinnya mesti tenang karena bertemu dengan yang disembah. Artinya hatinya madep. Ini sudah keberapa ini? Sekian ya, lebih dari 20 hari, 25 ya. Mestinya sudah terasa ini. Oleh karena itu apa dikatakan oleh Allah? Ketika kita menemukan dalam peribadatan penyembahan itu menemukan kekhusyuan, hati dilibatkan menyembah
Lesan kita ini sering kemasukan hal-hal yang menjadikan manusia tertolak ibadahnya. Tapi kalau ketakutan virus yang menyerang tenggorokan yang disebut corona, mati-matian mengupayakan, tapi melockdown virus-virus yang merusak hati dan merusak lesan manusia, kita masa bodoh. Mari kita sadari mumpung ada kesempatan seperti ini. Perjalanan ini kita lockdown rohani kita. Masjidnya Allah itu jangan ada virus. Kita ingat ya, masjid saja kita masuk di situ ada dicuci bersih pakai sabun, ya, pakai sajadah sendiri. Kita cek kalau kita panas lebih dari 37 derajat pulang, tidak bisa nanti menjadi menulari orang lain. Itu di masjid sana. Tentunya masjidnya Allah di sini lebih daripada itu. Kita harus waspada, harus bersuci diri. Jangan sampai nanti kita masuk ke masjid Allah, di situ ada virus-virus yang akan menjadikan kita tidak kenal kepada Allah. Saya mencuplik satu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Tolong diperhatikan. Maaf kalau ini nanti salah ya, tolong diingatkan ya. Ini cara melockdown hati yang tembus ke lesan. Lesan rusak itu hatinya yang rusak, hadirin. Karena lesannya rusak, karena hatinya aja rusak. Karena hatinya gak ikut puasa. Perbuatan ini rusak karena hatinya tidak ikut puasa. Oke? Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu dan seterusnya. Itu cara melockdown batin. Karena ketika batin itu ada virus, hatinya orang yang beriman, di situ ada masjidnya Allah, qalbun mu'min baitul haq diilingno karo Gusti Allah. Wahai orang-orang beriman, jauhilah hatimu lockdownen supaya lesanmu bisa terjaga. Hatimu kamu lockdown, kamu kunci daripada nyangka-nyangka orang lain. Allahu Akbar, kita selalu menyangka orang lain. Bahkan sebagian sangka itu adalah dosa. Kita tidak pernah melockdown. Kita selalu menyangka orang lain yang negatif. Kalau nyangka baik, husnudon, bagus. Tapi yang paling bahaya itu yang kita tidak sadar, hati kita tidak kita lockdown dengan suudzon, sangka jelek. Berapa kali? Itu diperintah oleh lockdownin hatimu. Lebih-lebih di bulan puasa ini. Bahkan lockdown sampai mati. Hatimu dari sangka orang lain, terutama sangka-sangka yang jahat. Karena sangka jahat itu dosa. Yang nomor 2, lockdownlah hatimu. Mumpung puasa tinggal sekian, ya detik ini kita lockdown. Apa itu?
satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita menggunjing, tidak kita lockdown, hati kita ini ada bangkainya. Bagaimana kita bisa khusyuk menghadap kepada Allah sedangkan hati kita penuh bangkai? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mata. Jadi ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka di antara kamu memakan bangkai saudaramu? Sing kuwi rosani, sing kuwi omong, apakah kamu makan bangkai? Sukakah kamu makan bangkai? Tentu kamu jijik, tentu kamu tidak mau. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bila nanti di ujung Ramadan ini kita ini sukses, semuanya itu akan terlockdown hati kita, dijaga oleh Allah. Satu, dari sangka-sangka. Kedua, dari mencari kesalahan orang lain. Ketiga, dari ngerasani. Itu kalau ada orang berkata fatabayyanu, Allah mengatakan kamu harus konfirmasi, jangan sampai kamu salah. Karena orang yang datang menceritakan kejelekan orang lain itu disebut orang fasik. Sekarang saya menceritakan jeleknya orang lain kepada panjenengan, suatu saat panjenengan saya ceritakan kepada orang lain kejelekan. Bahkan kalau panjenengan tidak jelek akan kami olah supaya menjadi jelek. Itulah fitnah. Ya, ma'asyiral hadirin, ternyata fungsi puasa la'allakum tattaqun, supaya hati kita bertakwa, tidak semudah yang kita praktekkan. Lakukan ibadah, lesan, perbuatan, tapi jangan tinggalkan ibadah batin. Apa kata Gus Dur dalam satu syairnya? Duh bolo konco, ojo mung ngaji syariat bloko, ojo mung bungkus itu. Kalau kita menggunakan lahiriah 10 tahun, bahkan 100.000 tahun, mongko gur pinter dongeng, nulis lan moco, tembe mburine bakal sangsara. Artinya tidak akan menemukan jalan menuju Allah, karena hatinya belum di lockdown. Hatinya tidak diikutkan berpuasa, lesannya tidak diikutkan berpuasa, sehingga perjalanan menuju Allah seakan-akan lurus. Perjalanan hidup ini rohani kita menuju Allah seakan-akan benar, karena kita ahli ngaji, kita ahli ibadah, seakan-akan benar. Ahli mujahadah sekalian, seakan-akan benar, tapi terseok-seok, jalannya berbelok-belok karena tidak melockdown jiwa, sehingga perjalanan rohani berbelok-belok. Tahu-tahu hati kita masuk di dalam istana iblis. Hati kita tidak tahu masuk ke istananya Nyi Roro Kidul, karena terbelok-belok. Oleh karena itu, untuk melockdown hati, menggunakan hati untuk ibadah batin, selain lahirnya lir rasul birosul, lil ghos bil ghos, batinnya ini harus betul-betul lillah dan billah. Ingat, lillah illa liya'budun, billah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini butuh pembimbing, butuh untuk konfirmasi selanjutnya yang nanti bisa hubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat yang ada di Jombang. Ini para hadirin. Jadi ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita seakan-akan benar, tapi hati kita kotor. Tahu-tahu masuk ke dalam istana iblis, kita tidak tahu. Loh kok gitu? Lah ada akunya itu. Lah ada perasaan bangga itu. Itu istana iblis hiasannya. Kalau tidak begitu, masuk ke istananya Liro Kidul. Apa itu? Dunia yang dipikirkan, keampuhan yang hanya dipikirkan. Ya mungkin terutama saya sendiri nih, terutama saya